Kalau misalkan ya di Indonesia gitu ya, kita jualan properti gitu kan, jualan properti, maka orang akan berpikir ya jualan properti gitu-gitu aja, jadi agen properti, kemudian jualan properti gitu. Atau MLM kayak misalkan, MLM mikirnya cuma dua, kalau nggak jualan produk, ya udah recruiting dan build the business. Itu mindset kita terlalu kotak-kotak. Padahal sebenarnya gini, kalau Anda jadi agent properti gitu ya, Anda tahu bahwa orang itu harus closing, orang itu butuh prospek. Berarti sebenarnya Anda bisa bikin kelas online, ngajarin bagaimana caranya cari prospek lewat Instagram. Itu udah kelas tersendiri dan itu udah ada yang bisa dijual gitu. Bagaimana caranya negosiasi, kelas negosiasi properti. Anda bisa ngajar juga di situ. Atau MLM gitu. Gimana caranya recruiting melalui Instagram dan closing melalui yang namanya sales funnel, landing page. Itu jadi kelas tersendiri. Bukan sekedar cuma jualan atau recruiting. Di luar itu gitu. Dokter gigi misalnya, bisa aja gimana caranya pakai Instagram untuk meningkatkan dokter gigi Anda gitu. Kliennya jadi banyak gitu kan. Begitu Anda bisa ngelakuin itu, maka semua dokter gigi di Indonesia jadi klien Anda. Online. Powerful. Kadang-kadang nggak tahu ya tuh dikit banget ininya, tetapi dekat banget gitu ya, tetapi kadang nggak terpikir gitu karena memang sibuk mikirin produk apa gitu ya, luar biasa. Nah ini ada beberapa model bisnis e-commerce, ada B2C, C2C, C2B gitu ya, B2G dan juga B2B, dan juga ada bentuk organisasi bisnis dari rumah aja. Nah kalau melihat seperti ini nih, kemana sih sebenarnya kecenderungan yang harus di build up kalau mau punya bisnis dari rumah aja nih Mas Denny? Wah, semua sebenarnya bisa sih, Tapi paling general adalah B2B sama B2C. Karena kalau sudah masuk ke yang lain-lain kayak C2C dan sebagainya, bikin platform, saya rasa tidak semua orang bisa atau sanggup in general untuk membuat sebuah platform ya kayak marketplace dan sebagainya gitu. It's challenging. Paling gampang B2C, paling gampang. Atau kalau sudah memang sudah punya B2B ya udah B2B-nya di online kan. Gitu aja sih. Ini paling gampang aja sih ngomongnya ya. Karena kalau sudah masuk ke platform itu udah different game gitu nanti. Different games ya. Nah kalau misalnya satu lagi nih ya, bentuk organisasi yang harus dibangun seperti apa? Apakah ya perseorangan aja deh, orang kita di rumah kecil-kecil gitu ya, atau bikin kemitraan, atau bikin CVPT, perusahaan atau perseroan terbatas, langkahnya seperti apa nih Mas Denny? I think kalau di awal banget itu ya, buat saya ini di awal banget nih, sendirian dulu lah. Belum tentu dia bisa jualan gitu kan. Iya benar. Kalau sudah bisa jualan, baru kita bikin CV atau PT nggak masalah sih. PT gitu nggak ada masalah gitu, atau CV lah gitu kan. Karena kalau misalkan CV atau PT kan lumayan ya, pajaknya segala lebih clear, kemudian 0,5% which is helpful banget sih. Tapi kalau di awal-awal ini saya membayangkan orang yang benar-benar dari nol banget ya, nggak pernah sama sekali gitu ya. Terus tahu-tahu kalau misalkan harus bikin PT, terus jualan aja nggak bisa, ini kan kasihan gitu kan. Jadi jualan, coba dulu laku, oke, bikin gitu. Oke, udah terlanjur ngeluarin modal banyak ya. Mas Denny, ini ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan khususnya dari Instagram nih yang sudah masuk ke @CNBC Indonesia. Dari Astri Dewayani nih, mau sasar pasar ekspor nih, ada saran atau enggak? Oke, ini kayaknya dari bisnis rumahan udah kebangun bagus sih kayak sistemnya, mau sasar pasar ekspor. Nah, seperti apa nih saran dari Mas Denny? Kalau ekspor ya kita harus masuk ke marketplace ekspor sih, kayak misalkan ada Alibaba kayak begitu, AliExpress Alibaba begitu sih. Bisa juga pakai Amazon ada namanya Fulfillment by Amazon, FBA gitu. Kayak Alibaba sebenarnya di luar ada banyak banget sih. Saya dulu waktu pernah research agak lama sih, kayak 10 tahun yang lalu. Itu ada banyak banget, ada kayak TradeKey misalkan, tradekey.com gitu, macam-macam. Jadi masuknya ke sana. Masuk ke persaingannya makin besar dong ya, makin luas berarti Mas Denny. Ada banyak sekali perusahaan dari luar. Pasti. Tapi tergantung juga apa yang diekspor. Kalau yang diekspor adalah barang khas Indonesia, ya nggak ada kompetitor kan. Ya kompetitornya cuma Indonesia doang, gitu. Kalau barangnya khas Indonesia. Oke, jadi tergantung balik lagi marketnya siapa, produk kamu gimana gitu ya. Dan juga memberikan awareness juga nih ya. Marketnya apa, produknya apa, dan channelnya apa. Jadi kalau kita mau ngomong ekspor ya, misalkan B2B gitu kan, kita ngomong B2B. Orang B2B itu pakai channel apa? Kalau mereka nyarinya di Alibaba misalkan, ya Anda pasang di Alibaba. Tapi kalau ekspor ini tadi B2C, itu beda lagi. Karena saya juga pernah main B2C banget di luar negeri, itu beda banget.